أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وزدنا علما. Kaum muslimin sedang jemaah salat subuh, kajian subuh, salat di Masjid Al-Madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan karunia taufik hidayah kepada kita semua. Semoga Allah tabaraka itu semua untuk kita sehingga kita mati nantinya, mati dalam hidayahnya Allah, mati dalam taufiknya Allah, mati dalam inayahnya Allah, dan mati dalam petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam baginda Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti memberikan kepada kita kekuatan iman, kekuatan amal saleh, kekuatan untuk mengikuti sunnah beliau, terutama di akhir zaman ini ya. Mengikuti sunnah Nabi di zaman itu sangatlah berat dibanding mengikuti sunnah Nabi di zaman sebelum akhir zaman ini. Kenapa? Karena di akhir zaman ini sangatlah banyak fitnah. Fitnah itu sudah terjadi ya. Ditambah lagi dengan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, maka kita tidak akan mampu, tidak akan bisa untuk selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah kecuali berkat kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak-banyak kita berdoa kepada Allah, banyak-banyak kita belajar ilmu agama Allah, banyak-banyak belajar tentang sunnah-sunnah Rasulullah agar kita semakin hari semakin diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa menjalankan sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sedang jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nuwasil jalanana matalabna sabiqah. Kita akan lanjutkan kajian kita masih dalam kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah karya daripada Syekh Tahir bin Shalih Al-Jazairi. Qala hal yudhafu ila Allah subhanahu yadani aw a'yun aw nahwu dhalik. Qala warada fi kitab al-aziz idafatu al-yadi ila Allah subhanahu fi qawlihi jalla sha'nuhu yadullahi fawqa aydihim wal yadayni fi qawlihi subhanahu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya wal 'aynu fi qawlihi subhanahu wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina illa annahu la yajuzu an yudafa ilayhi illa ma adafa ila nafsihi fi kitabihi munazzal aw adafahu ila nabiyyihi al-mursal aw adafahu ilayhi nabiyyihi al-mursal. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita masih mempelajari tentang ayat-ayat mutasyabihat yang merupakan turunan daripada yang kita pelajari di 2 pekan lalu tentang ayat-ayat mutasyabihat yang pertama tentang istiwa. Nah, di pagi hari ini kita akan mempelajari tentang sifat ya dan ain, ya dan ain. Kalau ya Iyadun biasanya kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia bermakna
Dari tahu? Dia itu tangan. Kalau ainun matanya. Nah, itu kita bahas. Nah, sebelum kita bahas, ketahuilah kaum muslimin, para ulama salaf, ulama terdahulu kita yang hidup bertemu dengan Nabi itu para sahabat, dan yang hidup setelah Nabi Muhammad SAW itu para tabi'in, dan setelahnya dari tabi'in dan setelahnya lagi tabi'in. Wahada khairul qurun, dan ini adalah sebaik-baiknya masa kaum muslimin, itu 3 abad. Mereka, kalau kita merujuk secara ilmiah kepada kitab-kitab mereka, maka Anda tidak menemukan di antara mereka yang mempelajari ayat-ayat syariat kecuali dengan 2 metode yang sudah kami jelaskan di 2 pekan lalu. Apa metode itu tadi? Ada yang ini yang kalau kata Pak Mahfud jimping ini, apa jimping? Ngaji kuping. Pas dikaji ini kan, karena kupingnya masih benar. Nah, pas udah minggu kupingnya udah banyak yang lain juga kan? Dengan jualan jualan bakso, lupa kan? Iya, apa itu Pak? Sudah kami terangkan di 2 pekan lalu. Hanya 2 metode ini yang kita temukan di dalam kitab ulama terdahulu ketika membahas tentang ayat mutasyabihat, yaitu apa? Metode atau manhaj tafwid dan ta'wil. Hanya ada 2 ini. Tafwid menyerahkan makna daripada ayat mutasyabihat tersebut langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allahu a'lam bis-shawab. Allah lah yang paling tahu dengan hal yang paling benar. Yang kedua, ta'wil. Ta'wil yaitu menyelewengkan makna atau memberikan makna yang lain yang tidak seperti makna yang biasa, agar tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tahu tidak apa dasarnya? Kenapa hanya 2 metode ini digunakan oleh ulama-ulama salaf dalam mengenai ayat-ayat mutasyabihat? Kenapa? Karena kemuliaan Allah, keagungan Allah, kesempurnaan zat dan sifat dan perbuatan Allah telah masuk ke dalam hati dan jiwa raga. Ada masuk. Saya tanya sama kaum muslimin sekarang, kaum muslimin ada nggak teman yang memang kaum muslimin ataupun guru yang memang kaum muslimin itu sangat bangga-banggakan, atau orang tua kaum muslimin sendiri? Ada mungkin ya? Ada ya? Akhirnya jemaah yang dimakan. Contoh, bapak itu bagi jemaah adalah bapaknya, masya Allah. Maka di saat ada orang menyamakan dengan dia atau berbicara tentang kekurangan dia, kira-kira jemaah terusin pastinya kan? Contoh saja nih ya, kita bicarakan aja deh. Saya bicaranya yang mudah-mudah aja coba. Pendukung klub sepak bola, nah, banyak nih kalau kita lihat di media sosial. Dukung klub yang satu di Spanyol atau klub ini di Inggris. Padahal klub itu kan buatan manusia, pasti ada kekurangannya, betul. Tapi ketika ada orang bicara kekurangannya yang sudah menjadi fan dengan itu klub, maka terusin. Nah, jika bicara perkara dunia yang bagus-bagus saja, kemudian ada orang yang membicarakan kekurangannya saja, kita terusin, maka seperti itulah para ulama sahabat. Ketika ada orang berbicara akan Allah itu sama dengan makhluk Allah, itu juga sama dengan makhluk Allah, itu kurang, maka orang-orang yang ada Allah sempurna di dalam hatinya, yang
Itulah ulama-ulama dulu, ulama-ulama salaf. Nah, hari ini dengan mudah-mudahnya ya ada saja ya, kaum-kaum yang menyamakan Allah seperti makhluk seperti apa. Ini kita bicara ilmu tasawuf, ini kita sedang bercermin hati. Kira-kira hatiku terusik, hatiku ini sudah betul dalamnya Allah itu memang betul-betul suci, Allah itu memang betul-betul satu. Nah, Allah itu betul-betul halik, tidak sama dengan makhluk. Bukankah kita, ya, bukankah kita berimannya Al-Quran? Kita telah menyampaikan, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita bertemu ayat mutasyabihat yang mana kalau diterjemahkan dengan terjemah yang biasa, yang sehari-hari, maka nanti kita akan seolah-olah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Na'udzubillah min. Ya, jadi itu dasarnya, itu dasarnya yang dari kalbunya para ulama. Yang kedua, ulama-ulama salaf itu keyakinan mereka, iman mereka akan khabar dari Allah melalui Rasulullah, yaitu hadis, atau melalui Al-Quran, yaitu wahyu Allah. Semuanya mereka meyakini dengan sepenuhnya, bukan sebagian. Ya, mereka meyakini semuanya, sepenuhnya, bukan sebagian saja. Kita kadang-kadang itu kita sebagian yang diyakini, sebagian belum diyakini. Contohnya nih, untuk ada ibunya, tentang poligami, ada yang masih kok ada yang poligami saudara, kok boleh dari masih ada poligami, padahal sudah ada. Jelas saya yang menjelaskan dari para ulama. Kenapa? Karena itu tadi, kalau sesuatu selera cepat diyakini, kalau sesuatu selera masih ada kurang belajar. Nah, itu bedanya ulama dengan ulama. Ya. Jadi kalau kita mau yakin dengan sebenarnya kepada Allah, jangan berhenti untuk ilmu agar kita bisa memahami yang sebenarnya akan keagungan Allah, sempurnaan Allah dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oke, kita kembali ke kita. Hayyullahu billahi subhanahu ayyadani awayun. Apakah ada sifat yadan dan ayun diidofahkan atau disematkan dikaitkan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun sifat-sifat yang seperti itu, yang semisal dengan itu, seperti sifat apa? Sifat wajhu, ya. Apakah ada? Maka apa kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab ini? Fatwa dalam kitab Al-Aziz, sungguh telah ada dalam kitab Al-Aziz itu Al-Qur'anul Karim, idhafatul yadi ila Allah Subhanahu, sudah ada sifat yang dikaitkan kepada Allah, sifat yang seperti firman Allah Ta'ala, yadullahi fawqa aydihim, dan wal yadaini, dan juga sifat yadaini fi qaulihi subhanahu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, wal ayyu fi qaulihi subhanahu, dan sifat ayun dalam firman Allah, wasbir li hukmi rabbika wa innaka bi a'yunina, illa annahu la yajuzu an yudhafa ilayhi illa ma adhafa ila nafsihi fi kitabihi al-munazzal aw adhafahu ilayhi an-nabiyyu al-mursal. Oleh karenanya, apa
bikafa maka bi'ayunna kita iman lillahi ayun walillahi ya kita iman, tetapi tidak tahu kita seperti apa. Intinya ya terus saja jangan terjemahkan dalam terjemahan yang biasa, karena nanti akan menghadirkan imajinasi kita sebagaimana mengimajinasikan makhluk. Na'udzubillah. Maka apa kata Syekh Tahir? Mal muradu bil ilm. Apa makna yang di sini? Al muradu bil ilm makna yaliqu bi jalalihi subhanahu wa kadzalika al a'yun. Makna daripada yang di sini adalah makna yang hanya dipahami, hanya dikuasai oleh ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Ini namanya manhaj tafwid, menyerahkan makna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kadzalika ayat, begitu pula makna daripada lafaz ayun, maknanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang paling paham akan maknanya. Ya, akan maknanya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling paham. Fa inna kullama yudhafu ilaihi subhanahu yakunu ghayra mathil lima yudhafu ila syai'in min al-makhluk. Maka ketahuilah kaum muslimin, sifat yang disematkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pastinya tidak serupa dengan sifat-sifat yang disematkan kepada makhluk. Ya, tidak sama. Ini jangan disamakan. Maka jangan diterjemahkan dengan terjemahan yang sama. Dia dengan saya, yaitu Allah. Jangan diterjemahkan dengan seperti tangan tadi di Indonesia. Kenapa? Jangan disamakan. Wa man ya'taqid annahu lahu yadun li syai'in minha aw 'aynan kadzalik fa huwa mimman ghalaba 'alaihi al-wahm id syabbaha Allah bi khalqihi wa huwa laysa kamitslihi syai'. Barang siapa yang meyakini bahwasanya Allah itu memiliki tangan sebagaimana makhluk, maka dia sudah dikuasai oleh kekhilafan yang jauh. Kenapa? Insyaallah Allah, sungguh dia itu sudah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wa huwa laysa kamitslihi syai'un, dan Allah itu tidak sama dengan satupun di antara makhluk-makhluknya. Itu penjelasan pertama. Yang kedua, ila man yusabu ma dzakartahu fi ma'na al-istiwa'i wal yadaini wal 'ayn. Ini beliau Syekh Tahir bin Shalih ini menyampaikan kepada siapa beliau mengatakan ilmunya ini. Nah, kita mau tahu dari mana beliau mengatakan ilmunya. Asalnya dari mana ya pendapat ini diambil oleh beliau. Yusabu dzalika ila jumhuris salaf. Ini pendapat ini dinasabkan, diambil ya, didapatkan daripada jumhur salaf. Jumhur artinya mayoritas salaf, ulama-ulama terdahulu. Jadi jumhur salaf seperti itu. Ya. Kalau saya bawa kitabnya nanti tentang kalam-kalamnya ulama salaf atau kalam yang lain, bicaranya atau komentarnya ulama salaf tentang sifat-sifat Allah yang mutasyabihat ini, kita akan mengatakan terbalik. Ini cuma kalamnya saja, kalamnya saja, hanya komentar-komentarnya ulama. Imam Ahmad seperti ini komentarnya, Imam Syafi'i seperti ini, Imam Abu Hanifah seperti ini, Imam Malik seperti ini komentarnya, Ibnu Abbas seperti ini komentarnya, Mujahid seperti ini komentarnya. Jelas semuanya menuju kepada satu makna atau satu manhaj, yaitu tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu hal yang sangat masuk akal gitu ya. Nanti akan dibahas ini, nanti saya akan menjelaskan lagi ya. Masuk akal sekali, nanti kita akan menjelaskan ya. Yulzamu dzalika jumhur salaf. Wa amma salaf akharu yufassiruna al-istiwa'a bil istila'i wal yadi bin ni'mati aw al-qadrati wal a'yuna bil hifdzi wal ri'ayati wa dzalika tarahu min katsirin minhum annaha lam tu'awwal wa tusraf an dhahiriha aw hammat tashbiha. Ada juga ulama-ulama yang lebih akhir, yaitu mereka mentakwilkannya. Ketika ulama-ulama yang lebih akhir mentakwilkannya itu punya alasan. Kenapa ditakwil? Sudah banyak pula orang-orang yang mudhil yang menyesatkan kaum-kaum yang menyesatkan seperti Jahmiyah, ya, Musyabbihah, kemudian Syiah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, kaum-kaum ulama yang sudah menyesatkan makna ini. Bahkan mereka dengan kata-kata memaknai Allah punya tangan dari sekian Allah. Allah punya mata seperti ini. Allah banyak seperti itu. Maka di abad ketiga Imam Abu Hasan Al-Asy'ari begitu juga dengan Imam Maturidi, mereka membuatkan suatu metode bagaimana cara agar orang-orang yang terlanjur sesat dan menyesatkan pemahaman ini bisa di-counter, bisa di-counter, apa tuh? Dibendung pemikiran mereka dengan pemikiran yang betul agar kaum muslimin ini tidak salah dalam memahami akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lahirlah suatu metode yang namanya diberi nama metode tafwid. Dan dua takwil. Apa yang oleh ulama-ulama yang ke belakang itu ada yang takwil untuk apa? Untuk agar makna daripada ayat-ayat mutasyabihat ini tidak merusak akan keagungan dan kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ditakwil. Apa takwil itu? Minggu dulu kan sudah juga ditakwil kan. Sarfal makna, sarfal lafaz min makna ra'ih ila makna al-marju. Ya. Mengalihkan makna dari makna yang biasa, yang sering diambil kepada makna yang jarang diambil atau jarang dipakai. Yang jarang, bukan yang sering. Berarti kan kalau yang biasanya pada makna ta'an, biasanya diambil makna yang lain, tetapi yang tidak merusak akan kesucian dan kemuliaan sempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maknanya? Istiwa dimaknai dengan istilah. Istiwa dimaknai dengan istilah. Apa itu istilah? Menguasai. Summa stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah istiwa. Apa namanya? Istilah. Allah menguasai 'arsy. Kalau Allah menguasai 'arsy, berarti Allah sudah menguasai semuanya. Karena 'arsy adalah ajbarul makhluk. 'Arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar, bahkan jauh lebih besar daripada malaikat Allah. Ya. Maka itu ada yang namanya menjunjung 'arsy atau memegang tiang-tiangnya 'arsy. Dan 'arsy itu ada tiang-tiangnya. Ada yang megang itu, dipegang banyak juga malaikatnya. Karena saking besarnya 'arsy. Kalau berapa besarnya sudah pernah dibahas di sini kan ya? Itu lebih besar dari bahasnya. Wal yad bin ni'mah wal qudrah, dan sifat yad Allah dimaknai dengan makna nikmah dan qudrah. Nikmat pemberian karunia Allah, qudrah kuasa. Ya. Kuasa Allah, ya.
Jadi kalau maknanya yadullahi fawqa aydihim, maka qudratullah, kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Artinya Allah mengalami kekuasaan mereka, Allah lebih berkuasa daripada mereka. Wal ayat bagi dua ayat dan makna dalam dari ayun atau ainun namanya ayun bermakna riayat pengawasan, riayat pengawasan dan pemeliharaan. Maka kata Allah kepada Nabi Nuh, wasma'i fulka bi ayunina. Hai Nabi Nuh, hai Nuh alaihi wasallam, buatlah kapal itu, buatlah bahtera itu bi ayunina, dalam pengawasan kami, dalam pemeliharaan. Maka disebut dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi Nuh itu, Nabi itu bikin bahtera itu jumlah papannya sudah ada dalam wahyunya, sehingga jumlah papannya dalam sebuah riwayat disampaikan bahwasanya jumlah papan itu sejumlah 124.004 papan, ya, 124.004 papan. Kenapa 124.000? Itu sesuai dengan jumlah papan Nabi. Nah, jumlah satu jumlahnya bukan cuma 25, 124.000. 123.988 diutus kepada Bani Israel, 12 diutus kepada selain Bani Israel. 4 di antara 12 ini adalah nabi dari bangsa Arab, Nabi Hud, Nabi Ismail, Nabi Syuaib, dan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi banyak Nabi Israel, Bani Israel itu dapat nabi 123.988, ya, yang untuk kaum Bani Israel. Ketika Nabi Nuh sudah bikin bakaranya dengan 124.000 papan, masih ada butuh 4 bilang papan lagi. Nah, 4 bilang papan lagi akan berapa jadi 124.004 papan. 4 ini siapa? Ini dikatakan oleh beberapa riwayat bahwasanya 4 ini adalah Abu Bakar, Utsman, Umar, Utsman. Ya, begitu dalam sebuah riwayat tentang proses pembuatan kapalnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nah, begitu ya maksudnya. Kenapa kalau ulama-ulama belakangan ini ada yang mentakwil ditawahumi katsirin minhum? Karena banyak di antara kaum muslimin yang dikuasai oleh kelalaian, kebodohan mereka, sehingga mereka memaknai ayat-ayat mutasyabihat secara tekstual, teksnya ada, teksnya apa artinya itu. Padahal sangatlah banyak di antara hadis Nabi, di antara firman Allah yang tidak bisa diterjemahkan dalam tekstual. Contoh, siapa yang paham dari sini? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ya berarti barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan biyadihi. Apa jadi sini? Tangan. Apa artinya pakai tangan? Jadi kalau tak pakai tangan maka dia tidak sah dalam kondisi di sini. Katanya, ya ada yang mengatakan ini, maaf nih, jadi kebenaran. Ada yang maaf nih, ada yang terkecil di masjid. Kamu karya mana? Kira-kira bapak kalau dari rumah kita tahu nih, kira-kira bapak tak pakai tangan, tak ke sini, nggak langsung dia pergi, kira-kira tahu nggak? Ya nggak salah, apa yang kamu bilang aja kan? Siapa namanya? Ke market di sini. Lihat di sini ini ada yang kencing di masjid, di lantai masjid. Tolong disuruh pergi. Lalu bapak bilang apa? Mas
keluar masuk. Tapi mulut salah dong. Kalau kita memaknai hadisnya kan, teksnya saja. Biar ini maknanya adalah kudroh lagi kekuasaan, kan kekuatan. Kita dengan kekuatan untuk memperaturan dengan sampai ada yang tetap kecil dalam masjid, kan gitu. Makanya disuruh marwah itu juga punya kekuatan. Dia sudah jadi mana sebagai orang yang menjaga masjid, makanya pas dan keluar DKM yang memulai terkecil masjid, begitu. Di mana begitu? Jadi nggak semua ya, nggak semua hadis cukup diartikan dengan teksnya saja. Maka kalau belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar ilmu agama pakai guru ya. Jadi kalau bapak di sini sudah banyak artinya bagus, sering baca terjemahannya bagus, kan tidak memahami sendiri. Nanti Ustaz ini apa ya Ustaz? Mana? Tanya ya. Kalau sendiri memahaminya nanti naudzubillah takutnya salah paham ya. Baik. Kita teruskan. Wa qad ittafaqa al-fariqan ala anna al-mushabbiha dhallun. Ini sampai oleh beliau bahwasanya orang yang menyamakan siapapun yang menyamakan Allah dengan makhluknya maka dia dhallun, dia sudah sesat. Wa ghairuhum yaquluna innama tuhimu tashbiha law yadullu al-aqlu wal naqlu ala at-tadbir kama syabbaha min nafsihi udiya ya. Maka orang yang sudah menyamakan Allah dengan makhluk maka dia sudah sesat dan kemudian dia telah dikuasai oleh kebodohannya sendiri ya. Dan tidak ada dari Al-Quran ataupun dari hadis ataupun dari akal yang menyepakati bahwasanya Allah sama dengan makhluknya ya. Baik. Nah, ini sangat logis. Kaifa nusabbitu syai'an tsumma yaqulu la tu'minu bihi. Bagaimana kita bisa meyakini suatu sifat, suatu hal kita nggak tahu intinya seperti apa? Mungkinkah? Mungkinkah kita meyakini Allah itu lahul ya? Kita nggak tahu seperti apa dan seperti apa ya? Dan seperti apa kita nggak paham atau seperti apa? Kasih kita nggak paham. Ini karena hanya oleh paham. Mungkinkah itu? Maka Syekh Ibrahim menjelaskan hal lain ini bukan hal yang aneh. Faedahnya anna nufusana muttasifatun bi sifati. Maka sebenarnya kita tahu, kita memahami dan kita yakini bahwasanya diri kita sendiri itu memiliki beberapa sifat yang kita yakini kalau kita nggak paham zatnya seperti apa. Contoh dari ilmi wal qudrati wal iradati ma'anna la na'lamu kaifiyata qiyami hadhihi sifat biha. Kita tahu, kita yakin bahwasanya orang sudah belajar dia punya apa? Ilmu. Anda tanya seperti apa bentuk ilmu Bapak? Ada yang bisa gambarin bentuk ilmunya? Ada? Coba siapa ini yang ahli ilmu dari ilmunya? Coba kami tanya, mana bentuk ilmu filsafat dalam buku itu tulisan? Dalam arti itu Anda ilmunya mana? Bentuk ilmunya mana? Bisa kita bentukkan ilmunya? Kita lihat tandanya? Gak bisa. Wal qudrah, kemampuan atau kekuasaan. Istilahnya kekuasaan yang berkuasa, kemudian yang memotong palu, tong, boleh ini, boleh itu hasil daripada kekuasaannya. Kekuasaannya nampak kan? Kalau efeknya nampak, kita dari kekuasaan itu kita nggak bakal adanya kuasa. Kemudian apa kita boleh tahu? Kemauan, ya, kemauan. Apa mau makan? Mau minum? Mau. Tapi yang namanya mau itu bisa kita zatkan dia.
Bisa tidak? Nggak bisa. Artinya apa? Pada diri manusia aja ada sifat-sifat yang kita tidak bisa gambarkan dia sebagai suatu jisim, sebagai suatu bentuk. Tak bisa. Apatah lagi Allah yang maha sempurna. Tentu ada sifat-sifat yang kita tidak bisa gambarkan itu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kita bilang ini? Bal inna nasma wa nubsir wa la na'lamu kayfiyata nusul sami wal absar. Bahkan kita juga meyakini kita mendengar. Ini gimana mendengarnya? Ketika ada yang tahu seperti apa bentuk dengarnya, ada tahu bentuknya dengarnya benar. Oh ini Ustaz, ini kuping alat mendengar. Suara bentuk seperti apa? Kita tahu bentuknya. Kita tidak bisa menggambarkan bentuknya. Wa nusir, kita juga melihat. Bisa kita menggambarkan dan melihat? Tidak bisa. Ini artinya bahwasanya bukan hal yang aneh. Jikalau ada sesuatu yang tidak kita tidak bisa untuk menggambarkan zat tersebut. Tidak bisa menggambarkan bentuk daripada sifat tersebut itu hanya masih masuk akal ya. Jadi begitu juga ketika kita meyakini sifat-sifat Allah yang mutasyabihah, maka cukup diyakini dengan perlu tahu seperti apa bentuknya, seperti apa caranya, seperti apa karakteristiknya, seperti apa warnanya, seperti apa, nggak perlu. Betul tidak? Kita hanya harus tahu sebenarnya seperti apa sih bentuk pemilihan itu. Pusing kita nanti kan ya? Pusing kita. Seperti apa pula bentuk dengar itu? Pusing kita nanti. Maka nyampe juga dengan paham. Maka Allah SWT jauh lebih sempurna, jauh lebih mulia daripada kita, yang artinya banyak hal yang kita tidak bisa pahami akan datangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bentuk daripada kesempurnaan daripada ulama-ulama sebelum kita. Mereka meyakini itu dengan sepenuh hati, dengan sepenuh keyakinan bahwasanya kami mengimani apa yang Allah khabarkan dalam Al-Quran, apa yang Rasulullah khabarkan dalam hadis beliau. Namun yang mutasyabihat kita yakini maknanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal innana natakallam wa na'lamu kaifa khatara minal kalam. Kita berbicara tidak tahu seperti apa itu zatnya kalam. Betapa kita bicara kita tidak tahu ya. Fa in alimna syai'an min dzalika faqad ghabat 'an al-asya'. Misalnya kita sudah pakai teknologi, kita tahu salah satunya umpamanya ya. Kita tahu tentang gelombang suara. Betul ya? Kita tahu ya. Ada gelombang suara, ada apa tuh? Alfa, beta, theta. Betul ya? Ada alfa, ada beta, ada theta. Betul kan nih? Ini yang ada ahli sini, tapi nggak ada ahli namanya. Cuma ngapal aja. Nah, alfa lebih tinggi ya, beta lebih rendah, theta lebih dalam. Itu apa ya? Gelombang suara seperti itu yang saya dengar dalam buku-buku yang baca. Ada tahu tapi sesungguhnya kata ulama kita tahu satu hal, tapi sesungguhnya masih banyak yang belum kita paham, masih banyak belum kita ketahui. Wa mithlu hadza la yuhsa, dan hal seperti ini itu nggak sedikit, banyak sekali. Jadi kita itu banyak sekali kita tidak pahami. Contohnya begini saja. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat dan juga berfirman kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahu 'ala al-malaikat. Di saat Allah berfirman, Allah mengajarkan Adam semua nama. Allah mengajarkan Adam semua. Namun nama-nama itu Allah tak ajarkan kepada para malaikat. Maka ketika Allah suruh malaikat untuk mengatakan atau menyampaikan ilmu tentang ilmu yang baru Allah ajarkan kepada Nabi Adam, maka para malaikat bisa nggak menyampaikan ilmu itu? Bisa nggak? Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala lam aqul lahu inni a'lamu ghaibas
sudah saya sampaikan kepada Anda, tapi belum ada yang ajar kepada ente, begitu isinya ya. Maka para malaikat tidak ada yang bisa menyampaikan satu ilmu, satu tak bisa. Qalu subhanallah la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka berkata, maksudnya Engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu kecuali ilmu yang telah Engkau ajarkan saja. Artinya apa? Ilmu itu sangat luas. Ilmunya Allah, apalagi kata Allah sangat luas. Dan kita hanya bisa memahami yang telah Allah ajarkan. Kalau mereka saja makhluk Allah, dekat dengan Allah, semua mereka suci, la ya'sulullah amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu menjalankan perintah Allah, tidak pernah bermaksud kepada Allah. Tidak bisa punya ilmu kalau belum yang Allah kasih kepada mereka. Apakah lagi kita? Kita ini makhluk Allah, dari Allah jauh dekat, belum tentu ya, mungkin jauh, mungkin dekat, atau baru mau dekat, benar-benar baru mau dekat ya. Ini katanya belum tentu. Kemudian berusaha tidak, banyak dosa. Kemudian selalu Allah tidak, kadang-kadang begitu Pak. Kalau dalam bahasa orang itu santai udah level yang jauh dari malaikat, malah kok seperti bicara lagi pintar malaikat gitu. Makanya macam apa? Lah ini tapi nggak tahu ya Allah metodenya malah mau ajarkan hari ini Allah ajarkan kayak begini. Allah belum ada yang boleh makanya sama namanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika memahami sifat Allah dan ayat-ayat syariat, akan cukup diimani Allah punya sifat itu sudah itu ada wajhullah, ada yadullah, ada ainullah, ada istiwa dan lain sebagainya. Namun jangan pernah sotoy-sotoy tentang seperti ini loh, itu jangan sampai ya. Kenapa? Ulama salaf sudah berhati-hati. Kalau dia tidak mengajar kepada kita berhati-hati dalam memaknai daripada ayat-ayat mutasyabihat. Hati-hati, cukup saja kepada Allah. Hanya dua manhaj yang betul, yaitu tafsir ataupun ta'wil. Silahkan maknanya kepada Allah atau silahkan ta'wil, ikuti ulama-ulama yang mentawil. Ya, ikuti ulama-ulama yang mentawil dengan ta'wil sendiri juga. Ya, ikuti ulama-ulama yang sudah mentawil. Mereka ulama, mereka paham dengan ilmu lughah, mereka paham dengan ilmu balaghah, mereka paham dengan ilmu adab, mereka paham dengan mantiq dan lain sebagainya. Mereka paham semuanya. Mereka yang pas untuk ta'wil. Sedangkan kita ilmu balaghahnya tahu apa? Tahu ilmu balaghah? Nausor tahu apa ilmu nahu? Ilmu grammar bahasa dia apa nahu? Apa dengan nahu dan sorof? Tahu nggak? Itu belum tahu. Cuma nama itu pula. Nahu itu apa? Sorof itu apa? Balaghah itu apa? Ada itu apa? Belum tahu kita. Jadi kita cukup ikut ulama yang mentawil. Nah, ulama yang mentawil siapa saja banyak juga. Yang tadi adalah Imam Bukhari, Imam Muslim juga beliau mentawil beberapa ayat. Tapi di beberapa ayat itulah beliau juga mentawil, ya. Sampai ayat mutasyabihat. Bahkan saya ketika membaca tafsir Imam Tafsir itu, ketika sudah melewati surat Al-A'raf, itu Imam Ibnu Katsir mana yang istiwa beliau sudah berbeda dalam tafsirnya. Qad sabiqan fi suratil A'raf. Kami sudah sebutkan tentang bagaimana cara menafsirkan makna istiwa di dalam surat Al-A'raf sebelumnya. Maka itu antum murojaah, antum
antum review tafsir Al-Arafnya, begitu kata beliau. Ya. Jadi bila sudah sekali ngomong tentang istiwa itu, Imam Ibnu Katsir ya di dalam surah Al-Araf yang banyak beliau bahas. Karena itu arsh. Karena kalau dalam Al-Araf ila sama, semua tahu ila sama gitu kan. Tidak lafaz. Oke, baik. Nah, ini terakhir ini. Ayyul madhhabaini arjah. Ini penutup daripada Syekh Tahir dalam kitabnya Jawahirul Kalamiyah. Di antara dua mazhab yang betul ini mazhabnya betul nih. Tapi mana yang lebih bagus ambil ya gitu. Mana yang lebih aman gitu kan? Mana yang paling aman itu aman untuk awam dia. Untuk yang awam ini aman. Mazhabus salafi arjahu li'annahu aslam wa mazhab salaf salih ulama salaf arjah lebih baik, lebih kuat. Kenapa? Karena aslam wa ahkam. Dia lebih selamat dan lebih bijak. Begitu kata Syekh Tahir bin Shalih Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Qur'an Kalamiyah. Apa tadi pendapat ulama salaf? Tadi ulama tafwid, serahkan namanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang oleh Syekh Tahir. Wa amma mazhabul khalaf fa inna yasul akhdhu bihi 'inda ad-darurah. Adapun pendapat mazhab khalaf itu apa tadi? Lupa lagi ya. Berarti pendapat khalaf takwil. Fa'inna yasudhu boleh-boleh saja mengambil pendapat ini, tapi hanya sekedar indah darurat, ketika darurat. Di mana ini? Ketemu sama Mu'tazilah. Mu'tazilah bilang belum itu wahid, tangan Allah ini, tangan seperti ini. Sampaikan. Ya, di mana mudrah, bukan niat seperti yang aku pahamnya. Kalau kita berdebat sama orang Mu'tazilah umpamanya, bertemu dengan Mu'tazilah, orang Rafidhah, orang Syiah yang meyakini bahwasanya sifat dia, sifat wujud, sifat ayat, sifat istiwa itu sama seperti makhluk, maka baru kita pakai mazhab takwil ini. Wa dzalika fima idza khushiya ala qadina illa ta'awwal lahu tilka al-kalim ay yaqamu fi mahwatit tashbih wa yu'awwal lahum dzalika ta'wilan saghira fil lughatil masyhur. Kenapa kita dibolehkan memakai mazhab yang kedua ketika bertemu dengan orang-orang yang salah dalam memaknai ayat musyabbihat? Karena jikalau kita tidak pakai takwil, maka kata-katanya tidak mungkin ayat Allah itu tidak ada maknanya. Nah, itu kalau mereka begitu. Tapi Mu'tazilah apa? Mu'tazilah al-aqlu a'la min al-aql. Bersabda Mu'tazilah itu dalam pandangan mereka akal ini lebih tinggi daripada Al-Quran dan Sunnah. Nggak mungkin kalau masuk akal. Semua masuk akal itulah yang benar menurut mereka. Yang nggak masuk akal itu ada yang benar menurut Mu'tazilah. Maka jika Mu'tazilah terjemahan seperti itu, maka harus kita sampaikan takwilnya. Kita bedah, kita teruskan namanya seperti ini. Kalau nanti memaknai ya ayun sebagaimana ya dan ayunnya makhluk, maka antum sudah mencederai kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita semua dengan takwil. Ada bahaya kalau kita biarkan saja, Pak. Kalau kita biarkan saja, sama saja kita membiarkan kesesatannya. Sesat mereka. Nanti bukan menjawab. Padahal mereka adalah manusia sama seperti kita. Maka kita punya kewajiban untuk mendoakan mereka, menasihati mereka, membawa mereka kepada jalan yang benar, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan para
kita tidak boleh untuk memaknai ayat mutasyabihat dengan memaknai zatnya sebagaimana makhluk. Tidak boleh. Kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini kalau orang yang belum tahu bahasa Arab, ketika baca ini biasa-biasa aja kan. Gitu. Allah ini tidak tahu bahasa Arab. Ya kalau kan tahu artinya, ada tangan tahu. Kalau ini artinya mata tahu. Wajah artinya wajah tahu. Nah, tapi jangan dibawa bahasa Arab. Kenapa? Karena tergambar pada sendiri. Sekarang itu juga sama. Ketika kami mengenai yang itu dalam hati kita tergambar anak-anak itu. Nauzubillah, Allah yang beranak itu adalah kita sendiri. Nauzubillah semua. Nauzubillah itu intinya. Kemudian kedua, dalam memahami ayat mutasyabihat hanya ada dua manhaj yang betul, dan itulah yang dicontohkan oleh para ulama salaf dan ulama khalaf. Yaitu apa tadi? Tafwid dan takwil. Ya. Takwil itu tafsir, takwil itu tadi membawa maknanya kepada makna yang jarang atau makna yang asing, yang biasa, ya. Bukan yang biasa. Gitu. Kalau tafsir itu penjelasan syarah, maka kalau ada umumnya tafsir, ya itu isinya adalah penjelasan tentang ayat-ayat. Kenapa memang gitu kan? Itu tafsir. Tapi kalau takwil itu adalah penjelasan. Maka kalau mimpi namanya takwil mimpi. Karena mimpinya apa? Maknanya apa gitu? Contohnya tadi mimpinya raja dari Nabi Yusuf, ya kan? Yang dilihat adalah sapi kurus makan sapi gemuk, ya kan? Ternyata artinya adalah musim, ya. Sapi kurus musim menjadi sapi gemuk musim seperti ada musim subur gitu kan. Jadi ya itu sangat takwil, ya, bukan arti yang sesungguhnya. Oke, itu saja mungkin di hari ini. Alhamdulillah kita sudah menerangkan bab sifat Allah, bab keagungan Allah, bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat yang sangat mulia. Yang insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada bab al-iman bil malaikah. Nanti ada pertanyaan? Tidak ada, ya. Alhamdulillah kita sudah mulai paham, ya. Kalau pertanyaan ini dan itu masih pada ragu-ragu gitu. Sekarang kita sudah mulai paham, ya, sudah mulai jelas, ya, pada kita. Begitulah kita dalam memahami akan dan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai tidak usah memahami dan yang Allah, tapi pahamilah Allah yang telah Allah letakkan dalam diri kita, di dalam alam semesta ini, di dalam akal kita, dalam otak kita, dalam tubuh kita, dalam keluarga kita, dalam segala apa yang kita lalui. Masya Allah, betapa besarnya kasih sayang Allah, kuasa Allah kepada kita semuanya pada hari ini. Kalau betul kita ini adalah kuasa Allah. Yang betul itu punya Allah sayang kita hari ini. Allah ada hati kita ada semua. Allah pada Allah semua. Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.